Dan untuk mengisi kursi yang masih kosong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Gofur, Tuhan yang Maha Esa. Dan hari ini kita bersama dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas dan Tasyakuran HUT Abu Dhabi ke-9. Kita bersama mengangkat sebuah tema yang mulia, soliditas dan profesionalisme BUJP mewujudkan kemandirian security nasional di tengah masyarakat ekonomi ASEAN. Yang terhormat Bapak Tengku Dahri Subhanallahu SH SEMBA BKP selaku Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas. Yang terhormat Bapak Adi Mahfuz WH MBA selaku Ketua Umum PPP Abu Dhabi. Ibu-ibu serta bapak-bapak dan hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas dukungannya telah hadir pada hari ini. Hadirin yang terhormat, kita awali upacara pembukaan Rapimnas Abu Dhabi 2015 ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin tetap berdiri karena kita akan mengikuti dan menyanyikan bersama Marsapa. Kita terdepan pengaman lingkungan, selalu siap siaga menupaskan Tuhan. Satuan pengaman kita
mandiri dan berkarya. Sebagai mitra polisi, menjunjung tinggi persatuan, abdikan tugas mulia bersama-sama Polri, berlandaskan Undang-Undang 45. Dengan sepenuh jiwa, teguh dalam bertugas, Satpam Satuan Pengamanan. Pengaman kita, terdepan pengaman lingkungan, selalu siap siaga menewaskan gangguan. Satuan pengaman kita, mandiri dan berkarya. Sebagai mitra polisi, menjunjung tinggi persatuan, abdikan tugas mulia bersama-sama Polri, berlandaskan UUD 45. Dengan sepenuh jiwa, teguh dalam bertugas, Satpam Satuan Pengamanan. Dipersilakan dulu kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Harkam Polri, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Putu Eko Bayu Kuseno SH. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas dengan Bapak Darwis Manalu SH SE MBA BKP. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Subarjo Haiti atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Kepala Kapolri, Bapak Komjen Polisi Dr. Putu Eko Bayu Kuseno SH. Yang terhormat Dirbimas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Polisi Dr. Andes Budi Wijanarko. Yang terhormat Dewan Pembina Mujadi, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Bapak Dr. Andes HM Hindarto. Yang terhormat Ketua DSP Bapak Insinyur Sumarna F. Abdurrahman MIC. Yang terhormat Ketua Asosiasi atau organisasi yang membawahi jasa pengamanan Satpam Adidaya yang berkenan hadir pada sore hari ini. Yang terhormat para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terhormat Ketua Umum BPP Abu Dhabi Bapak Ali Mahmud dan pengurus BPP Abu Dhabi serta seluruh Ketua DPD Abu Dhabi dan peninjau yang berbahagia. Pertama-tama atas nama Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia 2015, perkenalan kami menyampaikan ucapan selamat datang di Ibu Kota DKI Jakarta. Terima kasih yang sangat mendalam kami sampaikan kepada keluarga besar Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP atas antusias yang begitu besar dan kekompakan kita semua yang sama-sama berjuang melalui Abu Dhabi yang kita cintai ini, sehingga kita dapat meluangkan waktu dan tenaga untuk bersama-sama mengikuti Rapimnas Abu Dhabi 2015. Tak lupa pula mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini mengikuti rangkaian acara Rapimnas yang diselenggarakan oleh BPP Abu Dhabi sebagai amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Rapimnas kali ini akan diikuti oleh 24 BPD. Hingga sampai saat ini sudah hadir 22 BPD dari seluruh Indonesia, termasuk BPD Papua dan BPD Aceh, yang terdiri dari sekitar 1.400 anggota BUJP dari 2.200 BUJP yang ada di seluruh Indonesia. Rapat Pimpinan Nasional Abu Dhabi 2015 ini merupakan wadah organisasi untuk melakukan koordinasi terkait dengan penajaman visi misi dan konsolidasi organisasi. Acara ini sangat penting diselenggarakan untuk menkokohkan semangat kebersamaan dalam pemberdayaan security Indonesia guna memajukan bangsa dan negara, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara sesama BUJP dalam soliditas dan profesionalisme BUJP dalam mewujudkan kemandirian industri security nasional di tengah masyarakat ekonomi ASEAN. Tema ini mencerminkan optimisme Abu Dhabi dalam menyambut pemberlakuan AEC tahun 2015 sebagai langkah wujudnya ASEAN Community. Rapimnas ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari BPP Abu Dhabi, BPD Abu Dhabi Jaya, dan stakeholder BPD Abu Dhabi seluruh Indonesia. Kami menyadari pelaksanaan Rapimnas ini tidak luput dari kekurangan, tetapi kesungguhan kami dalam bekerja untuk mempersiapkan Rapimnas ini kiranya dapat dipahami sehingga dapat memenuhinya. Oleh karena itu, bila terdapat hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara terkait dengan pelaksanaan Rapimnas ini, maka kami atas nama panitia meminta maaf yang seluas-luasnya. Selamat Rapimnas, semoga lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan ya, security ini biasanya tekan bro. Padahal ilmu tekan itu memang dibutuhkan. Yang terhormat, tentu dalam hal ini Ketua Dewan Pembina kita, yang sekaligus founders, yang sekaligus pendiri. Saya juga tidak akan bisa berada di sini sama bapak-bapak sekalian jika tidak beliau perjuangkan, yaitu Bapak HN Hindarto. Beliaulah, kami pun juga semangat di sini. Saya pribadi juga masih mau membantu Abu Dhabi karena dorongan dan atas inisiasi dari beliau, yaitu terbentuknya Abu Dhabi ini. Beliau saja masih mau berjuang di Abu Dhabi, masih membantu Abu Dhabi, dan selalu berkomitmen. Setiap acara pun beliau selalu datang. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini terus semangat sampai besok ini, sampai malam kita akan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan. Tentu dalam hal ini yang saya hormati juga, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pertimbangan, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tentu dalam hal ini yang kita hormati Ketua Umum AMSI yang berubah menjadi APSI, Asosiasi Profesi Security Indonesia, yaitu Pak Aziz Said. Terima kasih Pak Aziz. Yang kita hormati Ketua Umum ICPP, APSA, Asif ya, Abjatin di belakang. Kenapa aku di depan nih? Baik, jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu undang-undangan sekalian. Jadi kita semuanya sebetulnya hadir di sini dalam rangka bagaimana kita bisa menghasilkan kinerja kebijakan Abu Dhabi ke depan. Tentu yang terhormat Ketua asosiasi yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu tadi, ada ISKI, ada ASIM, ada ICPS, ICPP, Abjatin dan seterusnya. Itu sebetulnya kita sama-sama sinergi dalam hal ini. Kita tidak bisa bergerak sendiri, termasuk Abu Dhabi sendiri tidak akan bisa berjuang sendiri kecuali kita bersama-sama. Bapak kabarkan yang kami hormati, Rapat Pimpinan Nasional Abu Dhabi ini adalah forum yang tertinggi setelah musyawarah nasional. Jadi sangat tepat sekali setelah Bapak lantik kemarin tanggal 19 Juni 2014 kami melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional.
Tentu dalam yang pertama, dalam hal ini kita mengambil tema soliditas dan profesionalisme BUJP, yaitu dalam rangka mewujudkan kemandirian jadi industrial security secara nasional di kawasan Asia. Tentu kita ketahui bersama bahwa kita saat ini sedang kedatangan tamu gede, yaitu yang berpenduduk kurang lebih 600.000 jiwa di kawasan Asia ini. Tentu kita sendiri kurang lebih 255 juta. Makanya kita tidak perlu khawatir dengan tamu itu. Tentu dengan tamu itu kita akan menjadi semakin produktivitas. Dan itulah sebetulnya peluang buat kita semuanya. Abu Dhabi harus terus bergerak. Jika Abu Dhabi tidak bergerak, tentu dalam hal ini akan ketinggalan. Dan harus juga berlari kencang untuk mengejar kawasan yang berbasis industrial security khususnya, agar tidak ketinggalan dari anggota ASEAN yang mencapai dan menciptakan pasar regional di negeri kita sendiri. BUJP kita sebagai tuan rumah lah yang harus mendesain dan membangun infrastruktur untuk tumbuh kembangnya BUJP di Indonesia. Bapak-bapak rekan yang kami hormati, dan tentu sudah menjadi kita ketahui bersama bahwa BUJP sebagai wadah pengusaha jasa pengamanan. Pertanyaannya adalah, mampukah Abu Dhabi sebagai wadah pengusaha jasa pengamanan Indonesia bersaing dan berkompetisi secara regional di antara 10 negara di Asia Tenggara? BUJP Indonesia harus bisa menjadi pemain utama di industrial security, bukan menjadi pelengkap di negeri sendiri. Bahwa kita harus bisa melihat potensi besar di negeri kita sendiri. Bahwa kita harus bisa memberdayakan potensi secara maksimal dan tidak perlu ragu-ragu untuk melangkah bersama. Bahwa Abu Dhabi harus bisa menjadi filter lewat kebijakan-kebijakan yang mampu mempengaruhi secara positif di lingkungan industrial security. Bahwa kita Abu Dhabi harus mampu membentuk BUJP mental bisnis yang benar-benar menjalankan etika bisnis dan mengedepankan nasionalisme. Bahwa kita Abu Dhabi harus mampu mencetak tenaga kerja yang berkompetensi, profesional, kredibilitas, dan berkarakter untuk menjalankan profesi pekerjaannya. BUJP yang handal tersebut tidak dapat dicetak begitu saja, dan untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut tidaklah mudah atau datang dengan sendirinya, dan bahkan cukup menunggu kebijakan-kebijakan pemerintah. Abu Dhabi sebagai wadah BUJP harus mampu memberi energi baru. Yang dicari BUJP lewat Abu Dhabi adalah berani membongkar belenggu-belenggu dan menanamkan nilai-nilai baru yang positif dan tentu tidak bertentangan dengan regulator yang ada tentunya. Abu Dhabi harus dapat membuat KL-KL untuk BUJP, yaitu sinergi BPT solusi BUJP, dan bukan memberi ikan begitu saja. BUJP yang handal itu tidak datang secara tiba-tiba alias dadakan, melainkan BUJP harus bekerja keras mewujudkan kesuksesannya, yaitu tercapainya hajat hidup orang banyak yang stabil dan dinamis dalam menjalankan kesinambungan usahanya. Berjuang melalui Abu Dhabi adalah sarana percepatan bersama-sama. Apakah kita mampu menghadapi pasar ASEAN yang akan sedang berkembang? Tentu dalam hal ini, tadi dalam press conference sudah saya sampaikan, ada 5 elemen MEA yang harus mau tidak mau, ada kebijakan atau tidak, didukung atau tidak, kita harus menjalankan tugas itu. Yang pertama, yaitu arus bebas barang. Tentu dalam hal ini sudah bukan berita baru lagi. Arus bebas barang sudah kita lakukan dari dulu. Tentu dalam hal ini kita bersama-sama nanti harus menghasilkan satu kebijakan ini yang kita sampaikan ke regulator, baik dari kepolisian maupun dari Kementerian Tenaga. Yang kedua, arus bebas jasa. Inilah yang harus kita hadapi dan sebagai main bisnis BUJP itu sendiri, yaitu di jasa pengamanan. Yang ketiga, arus bebas investasi. Saya kira ini juga banyak pelaku-pelaku BUJP dari luar negeri yang sudah bergerak di Indonesia, bahkan dia juga saya kira besar-besar juga. Nah, dari sinilah kira-kira dan yang seharusnya regulator dalam hal ini pemerintah yang seharusnya berpihak kepada BUJP, terutama BUJP nasional kita. Yang keempat, arus bebas modal. Dan yang kelima, arus bebas tenaga kerja terampil. Nah, dari sinilah sebetulnya kita melaksanakan rapat pimpinan nasional itu.
Bapak kabarkan yang sama-sama kita hormati, tentu dalam hal ini kami BUJP sudah berkomitmen bahwa prasyarat wajib kita yaitu melaksanakan yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang fungsi kepolisian terbatas dan diurutkan dari perkapnya, yaitu Perkap nomor 2007. BUJP sudah berkomitmen bahwa itu adalah prasyarat wajib yang harus kita lakukan, yaitu garda pertama, garda madya, dan garda utama. Namun demikian, kita tidak bisa ternyata berhenti di situ saja, karena kita tidak bisa membohongi diri bahwa kita belum diakui keberadaan kita sebagai tenaga profesi itu. Makanya kami minta dengan hormat, dengan sangat, dari sinilah kita nanti harus membentuk bersama, yaitu lembaga sertifikasi profesi. Setuju semuanya? Setuju. Nah, maka dari itu, Bapak kabarkan yang terhormat, saya kira ini bukan suatu isu yang baru dan kita seringkali berdiskusi dengan Pak Harkam. Mudah-mudahan setelah keberadaan Bapak di sini, rekomendasi yang sudah dijanjikan ke kita itu benar-benar bisa direalisasi. Itulah yang kita tunggu. Makanya dalam hal ini BUJP harus bersatu. Mau tidak mau harus bersatu. Kami, Abu Jabi, APSI, ASIM, Abjatin, dan seterusnya harus bersatu. Kita bersama-sama. Abu Jabi tidak bisa berjuang sendiri. Bahkan saya selalu sampaikan ke Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pertimbangan, dan kepada rekan-rekan semuanya dari BPD, kalau ada yang menggantikan saya pun dengan senang hati demi kemajuan sekuti industri ini. Jadi mohon maaf, ini penting sekali kita sampaikan. Kita tidak boleh main-main lagi, karena ini menyangkut hajatnya hidup orang banyak. Sesulit-sulitnya kita sebagai pimpinan BUJP, kita masih enak. Sebesar-besarnya masalah yang kita tempuh, kita masih enak. Sedangkan hajat hidup orang banyak di luar sana, wabil khusus satuan pengamanan kita, itulah yang perlu kita perjuangkan. Abu Dhabi menuju Mei 2015-2020, saya kira sudah tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Maka dalam hal ini, kami tadi, rekan-rekan BPD yang lain, kami tadi sejenak berdiskusi sama Bapak Kabarkan. Saya kuping sedikit, Ketua Umum BPD Jaya, Bapak Sosial Yakob juga menyampaikan. Pertanyaannya adalah, perlukah kita membentuk undang-undang security industri Indonesia? Jadi ini tidak bisa kita hindarkan, karena negara-negara tetangga kita semua sudah punya. Ya. Saya bahkan bermimpi, bahkan Satpam RI itu adalah suatu port. Sama halnya, mohon maaf, seperti Polri. Makanya dalam hal inilah sebetulnya kita perlunya suatu kebijakan, suatu regulator yang jelas. Jadi pertanyaannya adalah, perlukah atau memang sudah waktunya? Saya yakinnya kita sudah waktunya untuk memperjuangkan undang-undang industrial security itu di negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Yang ke-9, Polri sebagai mitra kerja dan regulator. Ini mau tidak mau memang harus kita lakukan. Saat ini pun kita masih di bawah fungsi kepolisian terbatas itu. Polri sebagai mitra kerja utama dan sebagai lembaga BUJP harus dan perlu memfasilitasi kebijakannya yang berpihak terhadap BUJP. Dalam hal yang pertama, memberikan rekomendasi LSP. Saya ulang lagi, memberikan rekomendasi LSP, baik yang dikelola oleh Abu Dhabi, APSI maupun yang lain. Kalau APSI pun saya jamin tidak akan mampu. Jangan kan begitu, Polri pun juga tidak akan mampu melalui diklatnya. Karena begitu besar kapasitas kita, yaitu Satpam kita, besar banget. Pak Hidarto sering menyampaikan hal ini. Makanya disinilah perlunya kita semuanya bisa berbesar hati. Lewat Abu Dhabi sebagai dasar prasyarat untuk mengantarkan Polri Satpam RI sebagai bentuk pengakuan dan untuk menjawab kelima elemen penting, yaitu arus bebas tenaga kerja terampil dari fungsi tenaga kerjanya. Tentu dalam hal ini prasyarat dasar dari kata pertama tadi dan seterusnya itu harus kita lakukan. Yang kedua,
yang kita minta dari Polri, yaitu sinkronisasi database BUJP yang terintegrasi di seluruh Bimas Polda Indonesia, dan Abu Dhabi siap melaksanakan hal itu. Karena kita sering, Bapak Dewan Pertimbangan kita, Pak Waludin menyampaikan bahwa kita database kita parah, sampai seperti kayak barongsai segala macamnya, termasuk dari uniform. Jujur, itu kita tidak terima dan menyakitkan buat telinga kita BUJP yang tiap hari kita mengelola sapam kita. Tentu dalam hal ini saya yakinnya jika BUJP kita yang sudah Bapak Polri jadi satu regulator per 6 bulan sekali per semester bisa nyampein ke Polri, saya yakinnya BUJP berikut sapamnya tidak mustahil, jumlahnya sudah tidak bisa direka-reka lagi. Walaupun asumsi itu fluktuatif, tetapi paling tidak data itu bisa kita kerjasamakan. Yang ketiga, updating database Sapam RI yang merupakan unsur utama dari BUJP. Selanjutnya, restrukturisasi pola pendidikan gada pratama, gada madya, dan gada utama. Bapak kabarkan bahwa pendidikan gada pratama kita itu sangat memberatkan. Pola 232 jam itu dengan, mohon maaf, pendidikan yang biayanya begitu tinggi itu banyak disalahgunakan. Mohon maaf, kami pun juga yang salah, banyak disalahgunakan oleh BUJP. Jadi sapam kita masuk, ya mohon izin, terlalu banyak biaya yang masuk. Makanya dalam hal ini perlu direstrukturisasi lagi, karena mohon izin, negara tetangga kita pun juga tidak seribet di kita, walaupun itu sebetulnya bagus. Selanjutnya, upaya bersama yang jelas dalam menerbitkan rekomendasi dan perizinan BUJP. Jadi sudah termaktub di Perkap 24/2007 bahwa syarat izin rekomendasi yang diterbitkan oleh Polda dan syarat izin operasional yang diterbitkan oleh Mabes Polri itu mau tidak mau harus menjadi salah satu anggota asosiasi. Kalau badan usaha, ya harus menjadi anggotanya Abu Dhabi. Jadi mohon izin Pak, ya jangan diterbitkan kalau tidak ada surat keanggotaan dari Abu Dhabi. Kalau itu badan usaha. Kalau nanti profesi, ya harus ada keanggotaan dari APSI, kurang lebih seperti dan seterusnya. Nah, ini saya kira penting. Jadi jangan sampai nanti sapam kita ikut demo seperti kayak guru-guru yang lain. Kita sudah sepakat bahwa sapam kita adalah profesi, bukan tenaga kerja biasa. Itu harus kita perjuangkan nanti ke depan. Gajinya pun jangan mengacu ke UMP, UMR maupun UMK. Ya, kalau memang nggak setujui, kita gerakan nanti 2 tahun ke depan. Masa mengumpulkan 10-20 ribu turun pakai putih biru, kita bukan demo, tapi kita menuntut hak kita. Kita gerakan nanti ke depan. Jadi 2 tahun ke depan, kalau memang ini ada saya taruhannya, saya tidak perlu jadi ketum Abu Dhabi. Itulah profesi yang harus kita perjuangkan bersama ke depan. Karena itu adalah hajatnya hidup orang banyak. Ya, sekali lagi, hajatnya hidup orang banyak. Untuk selanjutnya juga kita minta dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai kebijakan pengupahan. Tentu dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja juga sudah tahu bahwa sapam kita ini adalah bukan tenaga kerja dan bukan buruh biasa. Nah, ini tentu dalam hal ini, alhamdulillah, kebetulan dari kementerian kita yang di sana itu juga kita bisa komunikasi secara langsung. Tentu dalam hal ini, mudah-mudahan nanti kesinambungan ini dan termasuk hasil kebijakan dari Rapimnas ini kita sampaikan ke seluruh regulator yang ada. Dan sudah kita siapkan parameter-parameter kebijakan hasil dari Rapimnas itu. Baik dari nanti kita kirimin seluruh Bimas Polri dan kita kirimin juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan kita minta dengan hormat, dengan sangat bahwa kita memperjuangkan hajatnya hidup orang banyak, wabil khusus Satuan Pengamanan RI kita. Bapak kabarkan yang kami hormati dan para undangan sekalian, dasar-dasar pemikiran Rapimnas Abu Dhabi 2015 ini adalah upaya untuk menyampaikan gagasan-gagasan kepada internal pengurus Abu Dhabi maupun kepada pemerintah sebagai regulator. Masalah
dan tantangan ke depan jauh lebih kompleks dan dinamis. Dunia usaha adalah dunia yang selalu berubah dalam tata perekonomiannya. Oleh karena itu diperlukan soliditas dan profesionalisme BUJP dalam mewujudkan perekonomian nasional industrial multinasional di tengah masyarakat ekonomi Asia. Komitmen Abu Dhabi adalah mewajibkan garda pertama, garda mardia, dan garda utama sebagai prasyarat wajib dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja Satuan Pengamanan Indonesia. Oleh sebab itu, kami meminta dengan segala hormat, saya ulang lagi, kita mau tidak mau, secepat-cepatnya kita harus membentuk lembaga sertifikasi profesi yang sudah kita tunggu bersama. Terima kasih yang sangat mendalam kami sampaikan dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami memohonkan maaf yang sedianya yang akan hadir adalah Bapak Ijen, tetapi karena beliau ada acara yang sangat pentingnya dan tidak bisa ditinggalkan, jadi tadi mewakilkan kami untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Bapak Menteri kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami akan membacakan sambutan Bapak Menteri. Sambutan Menteri Ketenagakerjaan pada acara Rapimnas Rapat Pimpinan Nasional BPP Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, Jakarta 13 Februari 2015. Yang terhormat Saudara Ketua Umum BPP Abu Dhabi, jajaran struktural BPP Abu Dhabi, Kepala Kepolisian RI atau yang mewakili, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, peserta undangan dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada acara Rapimnas Abu Dhabi tahun 2015 yang dihadiri struktural jajaran kepemimpinan serta anggota dari seluruh Indonesia. Saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya rapat pimpinan nasional, pimpinan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia yang merupakan forum yang sangat strategis dalam membantu jasa pengamanan yang dibawahi langsung dari Kepolisian Republik Indonesia. Pertemuan ini merupakan pertemuan para pemimpin struktural antara badan pengurus pusat dan badan pengurus daerah serta para pimpinan BUJP di seluruh Indonesia yang kiranya dapat merumuskan agenda perjuangan, perlindungan dan pembelaan serta terhadap kepentingan dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya yang tergabung dalam Abu Dhabi. Ke depan tentunya perjuangan nyata tersebut wajib diselaraskan dengan iklim investasi dan usaha dan menjamin kepentingan bangsa dan negara kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pembangunan nasional dilaksanakan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, merata, baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Abu Dhabi mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu jasa penunjang sektor pengamanan umum, terutama dalam menghadapi globalisasi dan industri yang semakin meningkat, sehingga diperlukan pengamanan yang profesional. Saat ini, usaha jasa pengamanan merupakan mitra strategis aparat kepolisian negara di dalam mengatasi persoalan keamanan, baik penjagaan dalam security industri di Indonesia
serta pengamanan lainnya yang sudah barang tentu memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam pemberian keamanan juga harus dijaga hak dan kewajiban tenaga pengamannya sendiri, maksud saya tenaga pengamannya sendiri, di mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas dan jelas hak-hak yang didapatkan oleh tenaga pengaman itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja buruh yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam pelaksanaan kedua jenis perjanjian tersebut, peran asosiasi menjadi sangat penting. Antara lain, pertama, menentukan pekerjaan pengaman merupakan pekerjaan pokok atau bukan dalam suatu kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, menjaga perlindungan hak-hak dan kewajiban sumber daya manusia pengamanan. Yang ketiga, menjaga profesionalisme tenaga pengamanan untuk meningkatkan daya saing, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, aspek ketenagakerjaan terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan keahlian beraneka ragam. Selain itu, akses untuk ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah. Bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Namun, risiko yang dihadapi oleh pekerja Indonesia dari sisi pendidikan, produktivitas, profesionalisme masih perlu ditingkatkan untuk bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari negara lain. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu, kepositifan MEA selain adanya kesempatan kerja adalah agar Indonesia mempunyai atau memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun, diperlukan kolaborasi yang apik antara otorita negara dan para pelaku usaha dalam negeri, infrastruktur baik secara fisik dan sosial perlu dibenahi serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan yang bisa membawa anggota bergerak kompak menuju sasaran yang telah ditetapkan organisasi untuk meningkatkan partisipasi prestasi dalam pembangunan nasional. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya dapat bermanfaat dan menambah semangat baru untuk meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Selamat mengikuti Rapimnas, semoga sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Anif Darwini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sambutan dari Bapak Menteri Ketenagakerjaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri dengan billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Yang saya muliakan senior saya, bapak saya, guru saya, Pak Hindarto dan Pak Sofian Yakob dan para senior lainnya. Yang saya hormati Menteri Ketenagakerjaan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Retno. Yang saya hormati
Ketua Umum PPD Abu Dhabi Jaya, Pak Sofyan tadi sudah disebutkan. Yang saya hormati Ketua APSI Pak Aziz, yang saya hormati Pak Andi Ketum Abu Dhabi, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wakapolri, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, marilah kita berdoa atas wafatnya yang disampaikan oleh Pak Adi tadi itu. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Amin. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wakapolri karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kesibukan beliau dan juga hampir setiap hari dipanggil Bapak Presiden yang mengharuskan beliau standby terus di Mabes Polri. Baik, para hadirin sekalian, saya saat ini ingin membacakan sambutan Bapak Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pembukaan Rapim Nas Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia atau Abu Dhabi tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada acara Rapimnas Abu Dhabi 2015 dengan tema soliditas dan profesionalisme BUJP dalam mewujudkan industri security nasional di tengah masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan kegiatan Rapimnas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat 1F, Polri mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, kepolisian khusus atau Polsus, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pada pasal 15 ayat 2 huruf F menyatakan bahwa Polri berwenang memberikan izin operasional kepada Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP. Untuk itu, dalam rangka menunjang terselenggaranya pembinaan terhadap pengamanan swakarsa tersebut, Polri merespons positif terhadap kegiatan ini dan memandang perlu untuk melakukan koordinasi dan penataan bagi asosiasi atau organisasi profesi di bidang keamanan sebagai konsekuensi logis bahwa asosiasi merupakan mitra terdepan bagi Polri dan pelaku industri pengamanan guna menyalurkan inspirasi dan kepentingan profesionalitasnya dalam rangka pemecahan masalah di lingkungan atau tempat kerja maupun pengembangan industri pengamanan di Indonesia, sehingga potensi ini dapat lebih berperan dalam penyelenggaraan pembinaan pengamanan swakarsa nasional. Perkembangan industri security sebagai suatu sistem manajemen pengamanan telah demikian pesatnya sehingga berbagai komunitas sesuai dengan kepentingan masing-masing telah membangun standar sistem manajemen untuk mencegah inefisiensi dan loss guna perlindungan terhadap produk dan jasa serta menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan kerjanya. Secara teknis, kegiatan pencegahan dan perlindungan tersebut dituangkan dalam satu standar prosedur kerja dan standar kompetisi personel guna dihadapkan pada upaya pengendalian risiko akibat kerawanan dalam proses bisnis yang mereka bangun. Gambaran kebutuhan standar sistem manajemen tersebut mengisyaratkan bahwa
tata kelola pengamanan swakarsa menjadi kebutuhan strategis organisasi atau perusahaan dalam rangka keberlangsungan bisnis. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersurat dalam pasal 3 bahwa penerapan industrial security di Indonesia adalah bentuk pengamanan swakarsa yang mengemban fungsi kepolisian. Pengamanan swakarsa yang telah memiliki kompetensi kepolisian terbatas dituntut harus mampu melindungi keseluruhan proses bisnis organisasi atau perusahaan terhadap risiko kerugian akibat ancaman dan gangguan yang mengganggu proses bisnis dan menghambat proses menuju good corporate governance. Terkait dengan hal tersebut, telah diterbitkan oleh Polri selaku regulator bidang keamanan Perkap nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan yang merupakan panduan induk untuk membangun tata kelola pengamanan swakarsa yang telah mengacu pada tatanan yang berlaku pada standar organisasi internasional atau ISO. Peraturan tersebut diperuntukkan bagi industri security dalam mengharmonisasikan sistem manajemen guna mendapatkan pengukuhan sebagai bentuk pengamanan swakarsa dengan menambah fungsi dan kompetensi kepolisian terbatas ke dalam sistem manajemen organisasi atau perusahaan. Penerapan berbagai standar tersebut baik SPC Code, ICAO atau IATA, OHAS, dan sistem manajemen pengamanan di samping bertujuan untuk menjamin berlangsungnya proses bisnis juga sangat berpengaruh terhadap pencitraan dari suatu produk atau jasa di pasarnya. Sejak peristiwa penyerangan WTC di Amerika Serikat yang dampaknya merembet ke seluruh penjuru dunia, maka tuntutan sistem manajemen pengamanan telah berkembang tidak saja untuk pengendalian terhadap risiko sistemik, tetapi juga dituntut untuk mampu mengendalikan risiko akibat ancaman dan gangguan yang berasal dari luar sistem yang mereka bangun meliputi seluruh proses bisnis. Penerapan berbagai standar tersebut di Indonesia selama ini telah berlangsung relatif lancar, namun masih adanya beberapa permasalahan di lapangan yang kita rasakan bersama, yaitu adanya kekurangan harmonisan antara penerapan industrial security dan sistem kepolisian negara Republik Indonesia selaku regulator keamanan. Hal ini disebabkan selain karena reformasi politik keamanan baru kita mulai tahun 2002 dengan terbitnya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tetapi juga lambatnya kita menyediakan penyesuaian pedoman teknis dan sosialisasinya yang dapat menjadikan industrial security sebagai bentuk pengamanan swakarsa yang berkemampuan cukup untuk mengemban fungsi kepolisian terbatas. Terkait hal tersebut, peran Badan Usaha Jasa Pengamanan sebagai pelaku usaha yang memberikan jasa profesionalisme di bidang pengamanan harus mampu menguasai berbagai macam sistem manajemen yang dibangun oleh industrial security, khususnya sistem manajemen pengamanan swakarsa, sehingga penerapan sistem manajemen pengamanan tersebut dapat tergelar di seluruh perusahaan dan instansi di seluruh Indonesia dan dapat diukur dan diakui oleh Polri melalui pemberian penghargaan penerapan SMP, pemberian sertifikat. Untuk itu, Abu Dhabi sebagai wadah untuk menampung semua aspirasi dan kepentingan anggotanya harus mampu tampil memotivasi BUJP nasional dan terus bergerak secara dinamis dengan pengguna jasa. Polri dapat memfasilitasi dan menciptakan iklim kerja serta meningkatkan kompetensi kepolisian terbatas bagi para pejabat industrial security yang didukung dengan kebijakan-kebijakan yang jelas dan tidak menyulitkan. Dengan sinergitas mitra tersebut, diharapkan layanan jasa pengamanan yang diberikan
mampu dihadapkan pada tuntutan dan tantangan global. Melalui Rapimnas Abu Dhabi ini, saya berharap dapat menghasilkan program kerja yang dapat mendukung terwujudnya petugas pengamanan swakarsa yang profesional dan tercapainya layanan jasa pengamanan yang profesional untuk mendukung terwujudnya tata kelola pengamanan swakarsa perusahaan yang dapat menjamin dan dapat menjamin keberlangsungan proses bisnis serta menggairahkan iklim bisnis di Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia atas prakarsa penyelenggaraan rapat pimpinan nasional ini. Selanjutnya, marilah kita satukan langkah guna menciptakan keamanan nasional dengan semangat kemitraan dalam rangka melindungi dan menjamin investasi Indonesia, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini diperoleh komitmen untuk bersatu dan bekerja sama dalam satu wadah yang dapat memperjuangkan aspirasi badan usaha jasa pengamanan dan berjuang untuk kebaikan bersama demi harkat dan martabat hajat hidup orang banyak guna membangun dan mengembangkan industrial security di Indonesia. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat 13 Februari 2015, rapat pimpinan nasional Abu Dhabi tahun 2015 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 Februari 2015, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Andes Badrudin Haiti, Komisaris Jenderal Polisi. Selesai. Hadirin yang terhormat, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Mahmud WHIBN. Kami aturkan. Hadirin, ternyata dunia ini bukan panggung sandiwara. Sekali lagi bahwa ternyata dunia ini bukan panggung sandiwara. Dunia ini adalah ruang kelas, belajar untuk terus tumbuh dan berkembang, serta mengajarkan ilmu tentang kehidupan kita, kehidupan yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini, kita semuanya itu adalah tertidur. Baru ketika mati, ia terjaga. Hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala sejenak guna berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa akan saya pimpin dalam Islam dan mohon izin yang lain untuk saya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdu ya maulana ya mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami bersilaturahim dalam rapat nasional keluarga besar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia tahun 2015 dengan Bapak Kapal Rekam dan Badan Pengurus Daerah BUJP serta undangan. Karuniakanlah kasih sayang-Mu ya Allah pada hamba. Ingatkan pada hamba tidak ada yang salah dalam Rapimnas Abu Dhabi kali ini yang hamba lupa mengingatnya. Ajarkan pada hamba dalam Rapimnas kali ini yang hamba kurang memahaminya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kebaikan hamba dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakan kebaikan bagi hamba di dunia yang merupakan tempat hamba menjalani hidup. Karuniakan kebaikan bagi hamba di akhirat yang merupakan tempat hamba kembali. Sejahterakanlah kami semua ya Allah, bangsa dan negara Indonesia kami tercinta ini, dan berilah rahmat hidayah-Mu kepada Bapak Awaludin Jamil sekeluarga, kepada Bapak H.M. Darto sekeluarga, kepada Bapak Kapal Harkam sekeluarga, keluarga besar Abu Dhabi, dan kepada para pemimpin-pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia tercinta.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berhimpun dalam Abu Dhabi karena keagungan dan kebesaran-Mu. Berikan kebahagiaan dan kelapangan jiwa kami dalam bekerja dan kebersamaan. Berikan jiwa pengabdian kami untuk Indonesia, dan ridhoi kami dalam berabu Dhabi sebagai tempat kami berbakti dan mengabdi untuk Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba memohon kepadamu silaturahim terbaik, permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, dan bahkan kematian kami yang terbaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan umur terbaik hamba di penghujungnya, jadikan amal terbaik hamba di penutupnya, dan jadikan hari-hari terbaik hamba saat bertemu denganmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ini bihaqil Fatihah wa siril Fatihah wa azamatil Fatihah wa karamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa kasratil asma'i minha ubil Quran. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ke depan. Buka. Oh, jangan.